Assalamualaikum, annyeong semua. Perkenalkan, nama saya Eti Kumalasari. Mungkin buat kelas 10 masih banyak yang belum ketemu sama saya ya. Kalau misalkan masih ada yang belum, ya pasti banyak sih yang masih belum tahu saya tuh siapa. Jadi saya perkenalkan diri lagi, nama saya Eti Kumalasari. Bentar, tak kasih lihat untuk pertemuan kita sekarang ya. Jadi seperti yang bisa kalian lihat di layar kalian, yang pertama adalah nama saya Eti Kumalasari. Untuk nantinya saya akan memandu kalian atau menemani kalian di 2 mapel. Di kelas 1 ini, mapel produktif UTKP, yang pertama itu kearsipan sama teknologi perkantoran. Jadi kalau misal nanti kalian udah masuk, terus kok lihat saya masih nggak kenal, nah itu kan agak gimana, makanya ini saya perlihatkan muka saya, bukan muka saya, wajah saya, biar kalian tahu seperti apa sih yang ngajar kalian selama ini, seperti apa sih orangnya yang ngechat kalian bawel banget sampai disuruh bubar sama kalian, diusir. Nah ini nih orangnya kayak gini, wajahnya kayak gini. Jadi tolong diingat-ingat, tolong diperhatikan dengan baik. Bagi yang mau nyimpen nomor HP saya, boleh banget. Selain buat kepentingan pembelajaran, saya juga biasanya melayani kalau misalnya ada yang mau curhat atau gimana, bila boleh silahkan di nomor HP saya, udah bisa kalian lihat di layar. Dan di bawah ada IG saya, kalau mau di follow boleh banget. Boleh banget. Cuma saya udah agak nggak terlalu sering main IG sih. Oke, nggak berlama-lama ya, karena maksudnya pengennya nanti videonya biar singkat aja. Nah, selama masa new normal ini kan memang pembelajaran kita tuh hanya sebatas, jadi kayak interaksinya itu nggak bisa secara tatap muka secara langsung, karena kalau misal saya mau pakai aplikasi Zoom atau apa yang sekiranya itu bisa interaktif antara dua belah pihak, yaitu saya dengan kalian, saya yakin kalian juga pasti nanti banyak yang ngeluh dengan kuotanya. Jadi untuk sementara nanti kayaknya saya sih lebih akan sering menggunakan YouTube. Nah, kalau kalian masih ingat, mungkin untuk peraturan kita juga, ada 2 rules yang sudah saya bagikan ke kalian di manage ekspektasi. Yang pertama, itu tolong dipahami betul-betul dan benar-benar diresapi dengan pokoknya itu ditanamkan dalam diri kalian, karena memang kalau untuk saya pribadi, untuk mapel saya itu nilai kalian akan saya ambil 60% itu dari kedua rules yang sudah saya terapkan di kelas saya. Nah, yang 40%-nya barulah secara akademik. Jadi kalau misalkan kalian pinter secara akademik pun, tapi secara manner, attitude, sama kejujurannya itu nggak baik, ya tetap aja harus remedi, maksudnya gitu. Oke, untuk pertama, kita ini pertemuan pertama banget untuk kearsipan ya, maksudnya pertemuan pertama yang untuk langsung materi kayak gitu. Kearsipan, kalau mungkin kalian baru dari SMP gitu kan, nggak tahu kearsipan itu apa ya kayak gitu kan. Nah, kita akan belajar sama-sama di sini bareng. Anggap aja ini kayak kalian lagi nonton YouTube gitu ya, jangan anggap kalian tuh lagi pelajaran atau gimana, anggap aja kalian lagi mendengarkan semacam podcast kayak gitu. Mungkin podcast, kalau biasanya kan kalian kan mungkin biasanya kan nonton podcast atau ngedengerin podcastnya Deddy Corbuzier, atau kalau yang anak-anak kecil tuh, kalau kalian kan masih kecil ya, mungkin sukanya itu kan kayak Grite, gimana sih bacanya kayak gitu ya, atau siapa kayak gitulah. Ya udah, anggap aja ini kita juga lagi podcast, kalian lagi ngedengerin podcast, ngedengerin saya cerita gitu. Untuk kearsipan sendiri, kita langsung mulai aja ya. Jadi yang pertama tuh adalah etimologi arsip. Etimologi itu apa sih? Etimologi itu asal usul kata. Nah, itu biasanya berasal dari bahasa kayak gitu kan. Biasanya dari secara etimologi itu berarti secara asal usul kata. Secara asal usul kata arsip sendiri itu berasal dari 4 bahasa, yang pertama dari bahasa Yunani,
bacanya gimana nih coba? Arsium atau gimana? Ya pokoknya dari bahasa Yunani yang artinya itu peti untuk menyimpan sesuatu. Kemudian dari bahasa Inggris yaitu archive, artinya kumpulan warkat. Nah, dari bahasa Belanda sama nih, hampir sama, archief artinya warkat. Kemudian yang selanjutnya adalah dari yang selanjutnya adalah dari bahasa Jerman, yaitu archivalen yang artinya juga warkat. Jadi secara garis besar sih intinya warkat ya. Warkat tuh apa sih? Warkat itu adalah sebuah catatan atau dokumen atau surat. Nah itu biasanya dinamakan warkat. Oke, itu secara etimologi atau secara bahasa ya. Kalau misalkan selanjutnya definisi arsip. Nah, definisi arsip itu intinya adalah pengertian arsip. Arsip itu apa sih? Jadi arsip itu adalah, bisa kalian baca sendiri sebenarnya, setiap catatan atau record atau warkat yang berupa kumpulan naskah atau dokumen dalam bentuk apapun. Dalam bentuk apapun itu maksudnya bisa dalam bentuk lembaran, bisa dalam bentuk file, bisa dalam bentuk gambar, video, dan lain-lain. Karena arsip itu tidak hanya sebatas dalam bentuk surat atau lembaran atau apa, tapi dia itu lebih lingkupnya adalah lebih luas lagi. Jadi dalam bentuk apapun yang dimana di dalamnya itu terkandung suatu keterangan atau bukti atau informasi suatu kejadian yang disimpan menurut suatu aturan tertentu, sehingga ketika dibutuhkan informasi atau arsipnya itu bisa ditemukan secara mudah dan cepat. Jadi secara singkatnya sih pokoknya intinya dia itu adalah arsip ini adalah kumpulan naskah atau dokumen yang berisi informasi penting tertentu yang disimpan dan bisa ditemukan kembali suatu saat apabila diperlukan. Itu adalah arsip, secara mudahnya kayak gitu, biar nggak terlalu belibet. Oke, yang selanjutnya syarat surat menjadi arsip. Nah, apa sih sebenarnya yang bisa membuat sebuah surat itu dikatakan sebagai sebuah arsip? Kan nggak mungkin tuh semua surat itu ada arsipnya. Jadi ada kategori-kategorinya. Ibaratnya kalau kalian itu pengen punya gebetan, pengen cari gebetan atau pengen cari crush atau punya gebetan atau punya doi atau punya apapun itu kan biasanya pasti ada kriterianya nih. Misal kalau yang cewek-cewek, gue pengen punya cowok tuh yang ganteng gitu, yang cakep, yang pinter, yang tinggi, yang atletis, yang apalah kayak gitu. Nah begitu juga mungkin yang cowok mungkin kayak cowok kan apa cuma ada 3 nih, yang mas-mas, mungkin mas-mas kalian pengen punya cewek atau punya gebetan itu yang solehah misal, yang cantik, yang putih, yang tinggi, yang rambutnya lurus atau yang gimana. Nah itu kan ada kriterianya. Sama yang namanya arsip itu juga punya kriteria. Jadi nggak semua yang namanya dokumen atau surat itu bisa jadi arsip. Nah, jadi ada kriteria tertentu yang bisa menjadikan sebuah surat ini bisa dikategorikan suatu arsip. Nah, kriterianya tuh ada 3, seperti yang kalian lihat di layar. Yang pertama itu mempunyai arti, jadi dia tuh ada artinya. Kalau nggak ada artinya, berarti kalau nggak ada artinya ya berarti dia tidak bisa dikatakan sebagai sebuah arsip. Nah, yang kedua adalah dia itu mempunyai kegunaan. Jadi selain mempunyai arti, dia juga masih berguna. Kalau nggak berguna ya nggak ngapain disimpan kan, maksudnya kayak kenangan-kenangan gitu kan nggak berguna tuh, nggak ada faedahnya, jadi nggak usah disimpan-simpan. Tuh, kemudian yang selanjutnya adalah disimpan dengan teratur. Jadi kalau disimpannya acak-acakan, yaitu tidak bisa disebut sebagai arsip. Karena tadi seperti yang sudah saya jelaskan, untuk arsip itu salah satu yang di definisi arsip itu kan
dia itu disimpan dengan menggunakan sistem atau metode tertentu. Jadi pasti teratur. Kalau acak-acakan nggak bisa disebut sebagai arsip. Oke, selanjutnya. Nah, hal apa sih yang paling utama dari definisi arsip sendiri? Hal yang paling utama dari definisi arsip adalah yang pertama adalah arsip harus membuktikan suatu kejadian, tapi bukti tersebut menyangkut banyak orang. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya tuh gini, sebuah arsip itu bisa dikatakan arsip apabila dia tuh bisa jadi bukti gitu loh, bukti dari suatu kejadian. Tapi bukti kejadiannya itu tidak hanya menyangkut satu orang, tapi dia tuh menyangkut hajat dari banyak orang, atau jadi bisa bukti secara sosial gitu loh. Misal kalau misalnya itu arsipnya itu tentang chattingan kalian sama doi kalian atau kalian sama pacar kalian. Nah, itu kan cuma menyangkut diri kalian aja kan. Nah, kalau untuk menyangkut diri kalian aja, kalian screenshot terus kalian simpen, yaitu nggak bisa dijadikan arsip untuk banyak orang, jadi hanya untuk arsip diri kalian sendiri. Jadi itu tidak bisa dikategorikan dan tidak masuk definisi arsip. Tapi kalau misalkan arsipnya itu misal chattingan antar satu sekolah gitu, misal untuk membentuk ketua kelas atau gimana, nah itu kan pasti ada historinya tuh. Nah itu di chattingannya bisa kalian screenshot terus kalian simpen. Nah itu bisa dijadikan arsip karena screenshotan itu pembentukan pengurus ketua kelas atau pengurus kelas kalian itu menyangkut banyak orang, jadi nggak cuma kalian doang, jadi itu menyangkut satu kelas, jadi itu bisa dikategorikan sebagai arsip. Terus yang kedua, arsip harus disimpan dalam bentuk yang nyata. Maksudnya dalam bentuk yang nyata tuh apa sih? Ya maksudnya kalau misal disimpan di lemari, ya berarti itu ada di lemari, bener-bener ada di lemari gitu loh. Kalau disimpan di komputer berarti filenya juga ada, bener-bener nyata di komputer tuh ada gitu loh. Dan kalau di flash disk ya berarti bener-bener ada di flash disk. Jadi dia itu bener-bener nyata adanya, nggak cuma halu-halu belaka. Jadi bener-bener ada dan bisa dipertanggungjawabkan, nggak cuma kayaknya aku simpen di sini, kayaknya aku disimpan di sini, kayaknya itu kan nggak nyata ya, maksudnya belum nyata gitu loh, dia nggak jelas di mana. Nah kalau arsip nggak bisa kayak gitu, arsip itu harus disimpan dalam bentuk yang nyata. Kalau dalam bentuk surat lembaran ya udah lembaran, berarti kan ada wujudnya kan. Kalau dalam bentuk file disimpan di komputer juga ada bentuknya filenya itu gitu. Begitu juga kalau misal disimpan di flash disk atau di mana itu juga ada bentuknya. Jadi harus jelas dan nyata gitu loh. Nggak boleh halu. Terus yang selanjutnya, arsip harus dapat ditemukan secara fisik. Tipe. Arsip harus dapat ditemukan kembali secara fisik maupun informasinya. Nah, jadi itu arsip itu tadi kan di definisi juga gitu kan, berarti dia tuh bisa ditemukan ketika diperlukan. Kalau misalkan dia udah hilang ya berarti itu nggak bisa jadi arsip. Kalau misal informasinya atau bentuk fisiknya, misal suratnya itu hilang dan informasinya itu hilang, filenya hilang, kehapus atau gimana, ya itu berarti dia udah bukan arsip lagi karena udah nggak ada barangnya gitu loh. Jadi kalau yang goib itu ya nggak masuk arsip. Yang arsip tuh yang nyata-nyata aja gitu loh. Yang halu-halu juga nggak jadi arsip. Gitu ya. Kalau ada pertanyaan nanti pokoknya tinggal kalian tanyain aja di Google Classroom kalian, atau boleh di kolom komentarnya langsung. Selanjutnya cepet aja nih, biar kalian nggak bosen. Padahal pasti udah bosen juga sih. Oke, yang selanjutnya adalah contoh arsip. Kalau kalian lihat contoh arsip yang ini, pertama ini adalah apa coba? Ini adalah foto ketika Bapak Presiden kita yang pertama, Pak Soekarno, membacakan naskah proklamasi. Nah, kenapa gambar ini juga bisa disebut sebagai arsip? Ya karena nilai gambarnya ini mencakup sebuah bukti, memuat sebuah informasi yang bernilai sejarah, apalagi sejarah penting untuk bangsa kita. Jadi walaupun cuma gambar kayak gini, ini juga udah termasuk arsip. Kalau gambar yang aslinya itu kan ada disimpannya di Arsip Nasional Republik Indonesia atau yang namanya tuh ANRI. Nah di situ tuh, jadi itu ada nilai sejarahnya dan ini nggak boleh hilang gitu loh.
Nah, sekedar FYI atau for your information aja. Jadi kalau di perang-perang, misalkan ada perang mungkin kalau dulu kan ada perang dunia pertama, ada perang dunia kedua, atau kayak perang melawan misal penjajahan kayak gitu, yang namanya kantor arsip itu nggak boleh diserbu atau nggak boleh dihancurkan atau nggak boleh diserang. Kenapa? Karena sebegitu pentingnya arsip, kalau misalkan arsipnya itu hilang, riwayatnya itu hilang, catatan kumpulan dokumennya itu semua hilang, itu berarti sejarah suatu organisasi, sejarah suatu bangsa, atau sejarah suatu kelompok masyarakat atau apa itu bisa hilang. Nah, kalau hilang berarti itu udah terputus gitu loh, informasinya terputus, sejarahnya terputus. Makanya kalau misal dalam suatu perang itu nggak boleh yang namanya kantor arsip atau yang menyimpan arsip itu diserang. Nah, makanya kalau misalkan dulu saya inget banget waktu saya masih belajar itu dibilangin, dikasih tahu gitu sama guru saya, kalau nantinya kalian misal suatu saat, ya amit-amit ya, naudzubillah min dzalik, misalkan suatu saat akan ada perang, itu untuk bersembunyi yang paling aman dan tidak akan pernah kena senjata atau apa, nggak pernah akan dibombardir, itu ya bersembunyilah di kantor arsip. Karena itu nggak boleh, kalau misalkan sampai kantor arsip itu dihancurkan atau diserang, nah itu berarti dia menyalahi ketentuan perang gitu loh. Jadi kan perang kan tetap ada ada aturannya gitu kan, tetap ada aturannya, nah itu nggak boleh gitu. Jadi ini kalau misal yang berbentuk image atau berbentuk gambar, ya ini arsip berbentuk gambar. Yang selanjutnya ini ijazah, kalian udah pasti tahu lah ya, ijazah ini penting banget, nggak boleh hilang kan. Nah itu, terus flash disk ini adalah salah satu contoh juga dari media untuk penyimpanan arsip. Kemudian kartu keluarga ini termasuk arsip juga, sertifikat, akte, ini surat izin dagang. Nah ini mungkin yang kalian nggak tahu nih, generasi sekarang ini tuh namanya disket komputer. Saya juga mengalami, tapi saya nggak pernah pakai sejujurnya. Jadi kayak ini tuh lebih tua dari saya sih, jadi kalian kayaknya ya nggak tahu. Nah tapi kalau untuk arsip sendiri, arsip-arsip yang tua itu pasti banyak yang masih menggunakan disket ini. Jadi ini semacam flash disk, cuma flash disk zaman jadul lah intinya kayak gitu. Nah, selanjutnya dalam bahasa Indonesia juga dikenal ada 3 istilah di bahasa Indonesia yang hampir sama maknanya itu dengan arsip. Bentar, tak pindah dulu wajah saya. Dalam bahasa Indonesia juga dikenal istilah yang pertama itu file. File itu adalah arsip aktif yang masih terdapat di unit kerja dan masih dipergunakan dalam proses administrasi secara aktif dan masih secara langsung dipergunakan. Jadi intinya file itu adalah surat-surat atau arsip yang aktif dan yang masih digunakan terus. Contohnya bisa aja kayak surat izin dagang, itu biasanya dia selalu dipakai. Terus NPWP itu nomor pokok wajib pajak. Mungkin kalian sedikit-sedikit aja ya maksudnya untuk belajarnya, karena masih baru juga, jadi mungkin kayak masih agak bingung juga dengan istilah-istilah yang lain. Jadi intinya pokoknya kalau file itu dia masih aktif dipergunakan terus, selalu digunakan terus dalam kegiatan pekerjaan di kantor. Kemudian yang selanjutnya adalah record. Record ini adalah arsip inaktif yang digunakan, ini banyak typo ya, maaf ya. Arsip inaktif yang digunakan oleh unit kerja setelah diadakan seleksi dan diserahkan penyimpanannya ke unit kearsipan pada instansi yang bersangkutan. Jadi arsip inaktif ini adalah arsip yang masih digunakan sebenarnya, tapi intensitas digunakannya itu adalah sangat jarang. Jadi kayak karena udah jarang, jadi dia nggak disimpan lagi oleh kita. Misalkan kalian jadi staff atau jadi staff admin, itu kan kalau file itu kan arsip aktif, jadi kalian masih pegang filenya kayak gitu loh. Tapi kalau record itu jadi kalian udah nggak pegang, jadi karena itu udah jarang banget dipakai, jadi itu udah dimasukkan ke bagian
arsip atau arsiparis. Kalau yang ngurusin arsip itu kan namanya arsiparis. Nah, jadi itu udah dikasih ke arsiparis untuk disimpan. Jadi nanti suatu saat bila digunakan, diperlukan lagi, itu bisa diambil lagi gitu loh. Bisa bisa dipakai lagi gitu loh. Bisa dicari lagi ke arsiparis, tapi udah nggak kalian pegang karena udah disimpan di unit kearsipan yang pada instansi yang tempat kalian kerja itu gitu. Terus yang selanjutnya adalah archive atau arsip. Itu adalah arsip statis. Jadi arsip statis itu adalah arsip yang terdapat di Arsip Nasional Republik Indonesia Pusat atau daerah atau ANRI yang tadi saya disebut itu. Jadi kalau arsip statis itu adalah arsip yang sudah nggak pernah digunakan, tapi dia tuh tetap penting gitu loh. Jadi dia tuh tetap penting dan ada, dan dia tuh tidak akan pernah dimusnahkan gitu. Itu yang namanya arsip atau archive gitu ya. Oke, selanjutnya masih adzan. Lanjut aja kali ya, nggak apa-apa, bentar. Definisi kearsipan seperti yang kalian Definisi kearsipan seperti yang udah terlihat di layar kalian, bisa kalian baca. Kalau arsip itu adalah sebuah arsip itu kan adalah bentuk dokumennya ya, maksudnya kayak suratnya, dokumennya itu kan bentuk arsipnya. Kalau kearsipan adalah bentuk pekerjaannya. Jadi dia yang namanya kearsipan itu berarti dia mengolah surat mulai dari surat sampai nanti selesai gitu loh, sampai dimusnahkan. Jadi kalau arsip itu adalah bentuk dokumennya, kalau kearsipan itu bentuk pekerjaannya. Nah, pekerjaan seorang arsiparis atau orang yang ngurusin arsip atau pekerjaan kearsipan itu apa aja sih? Nah, pekerjaan kearsipan itu yang pertama itu dimulai dari menerima suratnya dulu. Pertama menerima surat, dokumen atau dalam bentuk apapun itu ya. Penerimaan, kemudian pencatatan, setelah dicatat berarti disimpan, setelah disimpan itu nanti suatu saat kalau dipergunakan lagi berarti harus ditemukan kembali, kemudian digunakan, kemudian dipelihara. Penyusutan tuh maksudnya kayak kalau misalkan kalian menyimpan arsip selama berapa tahun, kalau sudah lebih dari tahun itu berarti arsipnya itu sudah bisa dimusnahkan. Jadi penyusutan dan pemusnahan. Penyusutan itu maksudnya dikurangi gitu loh, kayak disusutkan gitu loh. Nah, kalau pemusnahannya berarti dimusnahkan gitu. Jadi bentuk kegiatan kearsipan itu mulai dari penerimaan sampai penyusutan dan pemusnahan kayak gitu ya. Oke, bentar. Di next kok susah ya. Next. Nah, karakteristik arsip itu ada 4. Nah, 4 itu apa aja? Yang pertama adalah otentik. Otentik itu asli. Gampangnya, mudahnya, yang namanya otentik itu asli. Asli maksudnya gimana? Maksudnya adalah arsip itu merupakan informasi yang melekat pada wujud aslinya. Kecuali kalau misal arsip elektronik meliputi isi, struktur, dan konteksnya. Maksudnya, kalau misalkan itu adalah ijazah, berarti isinya, strukturnya, dan konteksnya, maksudnya konteksnya itu isinya kan berarti menyatakan bahwa kalian telah lulus. Misal kalian kan punya tuh ijazah ya, misalkan kalian telah lulus dari SMP kalian, terus strukturnya itu misal kapan lulusnya, terus habis itu konteksnya itu maksudnya berarti ijazah itu dipergunakan untuk apa. Nah, itu informasinya tuh otentik gitu loh, asli, nggak bisa direkayasa dan nggak bisa diubah-ubah. Jadi hanya cukup itu tok, dan ya asli, informasinya bener-bener otentik gitu, dan wujudnya tuh ada gitu loh, wujudnya tuh asli ada. Misalkan ijazah ya berarti bentuknya kotak dan tulisannya ijazah dan lain-lain seperti itu. Jadi intinya itu wujudnya asli ya. Yang asli itu apa ya? Isinya, strukturnya, ya konteksnya, ya bendanya itu asli ada gitu loh. Nah, yang kedua adalah legal itu adalah kalau misalkan
berhubungannya tuh dengan hukum gitu loh. Jadi yang namanya arsip, legal atau legal ya, legal atau legal itu berhubungannya dengan hukum. Jadi arsip itu bisa dijadikan suatu dokumentasi atau alat bukti yang memiliki status hukum gitu loh. Jadi dia itu bisa jadi bahan bukti yang resmi bagi keputusan dan pelaksanaan kegiatan, dan juga bisa membantu ketika nanti jadi ada tanda bukti untuk dihukum gitu loh. Jadi kalau misalkan secara hukum tuh ada ada buktinya gitu loh maksudnya. Terus yang selanjutnya adalah unik. Unik itu tidak dibuat massal ya, namanya unik. Unik kan berarti langka ya, sedikit ya. Jadi unik itu berarti dia tuh tidak dibuat massal dan tidak digandakan, sehingga arsip itu berbeda dengan buku, jurnal atau bahan publikasi lain. Misalkan kayak ijazah kan nggak mungkin dibuat secara massal ya. Maksudnya kayak kalian punya ijazah 5 gitu kan, misal punya ijazah SD 5, SMP 5 kan enggak kan, cuma satu, bener-bener cuma satu. Nah itu ya namanya unik gitu loh. Jadi cuma satu, enggak ada salinannya, dia sifatnya beda, setiap orang pasti berbeda, dan ya gitulah intinya. Kemudian yang keempat adalah reliable. Reliable itu adalah dapat dipercaya. Jadi informasi yang terkandung dalam arsip itu dapat dipercaya gitu. Kalau misalkan sifatnya Nabi kan sifatnya Nabi Muhammad SAW itu kan ada yang namanya amanah ya, dapat dipercaya. Nah sama arsip ini juga amanah alias dapat dipercaya atau reliable gitu ya. Selanjutnya syarat-syarat arsip. Syarat-syarat arsip yang pertama itu merupakan kumpulan warkat, kemudian disimpan menurut sistem tertentu, kemudian mempunyai nilai kegunaan, kemudian saat diperlukan cepat dan tepat ditemukannya. Ini sama seperti yang udah saya bahas tadi ya, kita skip aja. Nanti kalian bisa baca-baca lagi sih, maksudnya bisa diulang lagi videonya, atau nanti saya juga bisa, kalau kalian butuh filenya bisa saya kirim juga. Kemudian jenis-jenis arsip itu dibedakan menjadi banyak banget. Jadi banyak banget jenis-jenis arsip. Cuma ini kita bahas dikit aja, nggak terlalu banyak yang inti-intinya aja. Jadi yang pertama adalah arsip berdasarkan bentuknya. Kalau berdasarkan bentuknya itu ada dua. Yang pertama bentuk lembaran, yang kedua adalah tidak lembaran. Kalau lembaran ya udah jelas, pasti itu ada di kertas. Nah, ada di kertas berbentuk lembaran itu pasti contohnya ya surat, akte, warkat, segala macam ya, pokoknya yang berbentuk kertas, yang ada di kertas gitu. Nah yang tidak berbentuk lembaran itu ya yang kayak tadi, misalkan disket, flash disk, file, terus video, terus rekaman suara dan lain-lain, itu berarti dia yang tidak berbentuk lembaran. Oke, next. Kemudian berdasarkan masalahnya. Kalau berdasarkan masalahnya itu ada 5. Yang pertama financial record. Financial record ini maksudnya adalah arsip yang bersangkutan dengan masalah-masalah keuangan atau catatan-catatan keuangan. Contohnya bisa juga kwitansi. Tahu kwitansi kan? Kalian kemarin dapat kwitansi kan pas bayar seragam. Nah, itu dia juga salah satu termasuk arsip yang berbentuk financial record. Kwitansi, bon utang, terus rekening, terus kalau kalian belanja ke Indomaret dapat struk, itu kan juga dia termasuk catatan keuangan kayak gitu. Yang financial record itu intinya yang berhubungan dengan uang gitu loh, namanya juga finance ya. Nah yang kedua adalah inventory record. Inventory record itu adalah yang berhubungan dengan barang-barang inventaris. Inventaris itu maksudnya adalah barang-barang yang punyanya kantor, miliknya kantor. Misal kalau di sekolahan itu catatan inventarisnya itu misal kursinya ada berapa, mejanya ada berapa, komputernya ada berapa. Nah itu adalah salah satu contoh inventaris sekolah kita gitu misalnya ya. Macam-macam, banyak banget, sampai alat pel, sampai piring terus sendok apa segala macam itu termasuk dalam inventaris kantor. Kemudian yang ketiga adalah personal record. Personal record ini adalah yang menyangkut masalah kepegawaian. Kalau menyangkut masalah kepegawaian tuh kayak contohnya yang kayak apa ya? Contohnya kayak misal cuti, terus kontrak kerja, terus misal
mutasi, SK, segala macam itu ya contohnya kepegawaian. Pokoknya kepegawaian tuh yang menyangkut diri karyawannya kayak gitu. Terus yang selanjutnya adalah sales record. Sales record itu maksudnya adalah barang-barang yang bersangkutan dengan penjualan atau barang-barang yang akan dijual. Barang-barang yang akan dijual contohnya apa ya? Bisa aja kayak daftar stok barang kita tuh, daftar stok barang. Terus bisa juga hasil penjualan bulan lalu, laporan penjualan tahunan, segala macam kayak gitu. Terus yang selanjutnya adalah production record, yaitu yang mengurusi masalah produksi. Kalau masalah produksi contohnya apa ya? Misal barang di gudang itu masih ada berapa ya? Misal persediaan bahan baku tuh masih berapa segala macam. Nah itu bisa dimasukkan dalam bisa dimasukkan dalam kategori production record kayak gitu. Ini bisa juga kalau misalkan kayak masalah kualitas barang segala macam itu bisa dikategorikan dalam production record. Oke, next. Selanjutnya adalah berdasarkan sifatnya. Kalau berdasarkan sifatnya ini ada 5. Arsip biasa, arsip penting, arsip tidak penting, arsip sangat penting, dan arsip rahasia. Nah, bisa kalian baca ini, nanti tinggal dibaca aja. Arsip biasa berarti ya udah yang B aja lah ya. Berguna tapi ya udah B aja gitu. Kayak berguna untuk sekarang, tapi besok kalau udah informasinya kadaluarsa, udah selesai, udah tahu gitu, kayak oh iya gue udah tahu kok kayak gitu, ya udah dia udah nggak berguna lagi, udah nggak berguna amat gitu, kayak udah biasa aja gitu. Contohnya ini ada banyak, nanti bisa kalian baca. Kalau arsip penting berarti itu dia berhubungan dengan masa lalu dan masa depan. Nah berarti kalau berhubungan dengan masa lalu dan masa depan itu pasti penting ya, maksudnya penting banget lah intinya. Kalau yang tidak penting ya udah kegunaannya sementara ya, kayak contohnya yang arsip biasa itulah, nggak terlalu penting-penting banget gitu. Kalau yang arsip tidak penting nih contohnya misal undangan kan ya udah, kalau misal informasinya kita udah tahu kan ya udah kan, nggak ya udah kayak ya udah nggak penting-penting amat gitu, nggak perlu disimpan kayak gitu loh. Terus selanjutnya arsip sangat penting. Nah arsip sangat penting ini dia itu akan digunakan selama-lamanya, jadi fungsinya itu sebagai pengingat selama-lamanya. Pokoknya kalau selama-lamanya yang nggak boleh hilang, nggak boleh rusak, dan nggak boleh macam-macam ya maksudnya. Contohnya ini ada ijazah, sumpah pemuda, dan lain-lain. Kemudian arsip rahasia. Kalau arsip rahasia itu hanya arsip yang ya namanya rahasia kan, berarti nggak boleh diketahui sama banyak orang, hanya orang tertentu aja atau organisasi tertentu yang boleh tahu. Jadi ya intinya arsip yang rahasia. Arsip yang rahasia contohnya misal strategi pemasaran, strategi marketing, terus arsip PHK karyawan dan lain-lain, itu nggak boleh diketahui sama banyak orang, hanya orang-orang tertentu aja. Next. Berdasarkan fungsinya ada 2, arsip dinamis sama arsip statis. Ini kita udah sempat singgung tadi. Arsip dinamis itu arsip yang masih digunakan secara langsung dalam kegiatan administrasi, sedangkan arsip statis itu arsip yang sudah tidak dipergunakan secara langsung dalam kegiatan administrasi, namun itu masih sangat penting. Contoh kalau untuk admin sih jadinya, arsip statis itu adalah sertifikat tanah, sertifikat gedung, dan lain-lain. Kalau arsip dinamis itu ada 3 jenis, yaitu arsip aktif, semi aktif, sama inaktif atau abadi. Arsip aktif ini yang seperti tadi itu yang masih digunakan terus. Seperti contohnya tuh kalau tadi kita jelaskan tuh istilahnya file, itu coba diingat-ingat lagi. Contohnya tuh file itu kan masih digunakan terus-menerus dan dia jadi masih kita bawa gitu loh. Kalau semi aktif itu dia udah masih digunakan tapi digunakannya tuh udah nggak terlalu sering. Nah contohnya itu tadi record, istilahnya record kayak gitu. Nah yang selanjutnya inaktif atau abadi. Nah yang itu contohnya adalah tadi arsip kayak gitu. Jadi dia udah sangat jarang digunakan, bahkan sudah tidak digunakan mungkin, tapi dia itu tetap abadi nilainya dan nggak boleh hilang gitu. Selanjutnya fungsi arsip ada 6, kalian bisa baca. Yang pertama apa, yang kedua apa, ini tinggal di pause aja biar nanti nggak kelamaan videonya. Tinggal kalian pause, kalian baca apa gunanya fungsi arsip. Ini nggak perlu saya jelasin sih.
Kemudian yang selanjutnya adalah nilai guna arsip. Nilai guna arsip ada 4. Ada 4. Nah, itu adalah yang pertama nilai penerangan, tak bawain dulu. Yang pertama nilai penerangan, nilai yuridis, sama nilai histori, sama nilai ilmiah. Nilai penerangan tuh maksudnya apa? Penerangan kan terang ya. Terang itu kan memberikan keterangan gitu loh. Jadi untuk nginget-ngingetnya, nilai penerangan tuh maksudnya adalah dia ya informasi yang terkandung dalam arsip itu bisa memberikan keterangan bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Itu maksudnya nilai penerangan. Kalau nilai yuridis itu bersangkutannya sama hukum. Jadi dia itu bisa bernilai sebagai bahan pembuktian di hukum gitu loh. Bukan di hukum ya, maksudnya di lembaga hukum gitu. Jadi dia punya kekuatan hukum. Kemudian yang selanjutnya adalah nilai histori. Nilai histori namanya. Histori kan sejarah ya. Berarti dia itu dapat menggambarkan keadaan atau peristiwa masa lalu. Contohnya tadi itu foto Bung Karno lagi proklamasi. Nah, itu kan berarti dia bisa menggambarkan keadaan masa lalu gitu loh. Ketika waktu proklamasi itu Bung Karno wajahnya kayak apa, sampingnya Bung Karno ada siapa aja, satpamnya yang menjaga siapa, segala macam itu bisa kita lihat di situ. Selanjutnya adalah nilai ilmiah. Nilai ilmiah ini maksudnya adalah dia yang arsip itu dia itu bisa memberikan informasi sumbangsih dalam bidang penemuan ilmiah, maksudnya dalam bidang keilmuan gitu loh. Itu bisa memberi informasi lebih yang bisa di bidang pengetahuan kayak gitu, yang di bidang ilmiah, intinya kayak gitu. Oke, nah udah selesai nih kayaknya. Nah itu kan udah selesai. Jadi thank you for watching. Silahkan kalian kalau misalnya ada pertanyaan atau apa bisa disampaikan di Google Classroom kalian, atau boleh di komen-komen langsung, atau boleh juga kalau malu bertanya gitu ya, bolehlah japri ke saya. Tapi kalau bisa langsung di Google Classroom aja, karena barangkali teman kalian sebenarnya juga ada yang mau tanya hal yang sama, cuma kok kayaknya malu-malu gitu, jadi makanya nggak tanya. Nah, mending tanyanya di Google Classroom aja biar nanti bisa kita discuss langsung di Google Classroom. Nah, buat yang terakhir, kalian bisa lihat dibaca di bawah ini ada test for you. Test for you itu maksudnya apa? Artinya apa? Artinya adalah tugas untukmu. Nah, tugasnya nggak akan saya tulis di Google Classroom karena biar yang tidak menonton video ini biar dia nggak tahu, biarin, nggak apa-apa. Karena ini kan materi kita memang cuma secara tatap mukanya kan lewat video ini ya. Jadi saya pengen memastikan bahwa semua anak itu mendengarkan penjelasan saya gitu loh. Jadi kalau misalkan dia nggak ngerjain tugas, ya udah nggak apa-apa, biarin aja. Berarti nggak dapat nilai gitu aja udah. Jadi tugasnya adalah silakan kalian bisa lihat di rumah kalian, bisa kalian cari dan kalian tulis apa aja sih arsip yang kalian miliki di rumah gitu. Gampang tugasnya, cuma gampang banget. Biar saya tahu kalian tuh sebenarnya udah paham apa belum tentang arsip. Jadi silakan kalian bisa bikin daftar di rumah, maksudnya bikin daftar arsip apa aja yang kalian miliki di rumah. Bukan cuma kalian, misalnya yang bapak ibu kalian miliki di rumah juga nggak apa-apa. Pokoknya intinya arsip yang ada di rumah kalian itu apa aja, silahkan kalian bikin list di daftar, kalian tulis di buku tulis kalian, terus nanti kalian foto, kemudian nanti kalian kirim ke Google Classroom. Nanti ada form untuk mengumpulkan tugas kaliannya. Nah, silakan pokoknya nanti kalau misal ada yang masih kurang paham atau gimana, silakan boleh tanya-tanya, baik itu tentang tugas, baik itu tentang materi. Oke. Terima kasih telah menyimak materi kita kali ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pyong!